Kesedihan mendalam tampak dari wajah Dr. Faida, Direktur sekaligus pemilik Rumah Sakit Bina Sehat, RSBS, Jember. Ketika mengetahui ada kecelakaan rombongan karyawannya, Faida langsung bergegas mengecek langsung kondisi korban. Kecelakaan maut itu terjadi pada Minggu, 14 September 2025, sekira pukul 11.45 WIB, di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Direktur utama sekaligus pemilik Rumah Sakit Bina Sehat, RSBS, Jember Dr. Faida mengaku tak tahu sejumlah pegawainya berlibur ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Faida menegaskan, rekreasi berujung maut di lereng Gunung Bromo pada Minggu, 14 September 2025, siang itu bukanlah agenda perusahaan. Liburan itu, kata dia, murni inisiatif sejumlah karyawannya secara mandiri dan mengajak keluarga. Jadi memang dari rumah sakit juga tidak tahu keberangkatan mereka sampai terdengar musibah ini, ungkapnya kepada wartawan, Minggu, 14 September 2025, malam. Mantan Bupati Jember itu menuturkan, para pegawainya rekreasi ketika hari libur dan itu merupakan hak mereka. Sebagian dari para korban adalah perawat RSBS yang sebelumnya D3 lalu lanjut kuliah dan baru wisuda menempuh S1. Atas pencapaian itu, mereka ingin berlibur sebagai bentuk syukuran dengan mengajak sesama karyawan RSBS juga keluarga. Sedih sekali ada yang suami, istri, anak meninggal, ungkap Faida. Berikut profil Dr. Faida dilansir dari Alumnipedia Unair As ID. Dr. Faida adalah perempuan pertama yang menjabat Bupati Jember dengan masa jabatan 2016-2021. Faida tumbuh di lingkungan dokter. Ayahnya, Mustahar Umar Talib, adalah dokter. Dia mendirikan RS Al-Huda, Banyuwangi, dengan uang 45 juta rupiah. RS yang diresmikan pada Agustus 1991 itu, awalnya hanya dilengkapi 6 tempat tidur. Sekitar 3 tahun kemudian, ketika lulus FK Unair, Faida bekerja di rumah sakit itu. Meski anak pemilik, dia tetap harus melamar. Setelah 10 tahun bekerja bersama ayahnya di Al-Huda, Faida ditugasi menangani RS Bina Sehat, Jember. RS itu diresmikan pada Maret 1995. Ketika ayahnya meninggal dunia pada 30 November 2009, Al-Huda ditangani kakak pertamanya, Dr. Asyar. Namun, pada Desember tahun itu juga Dr. Asyar meninggal dunia. Faida kemudian mengurus 2 rumah sakit, Al-Huda, Banyuwangi, dan Bina Sehat, Jember. Dia menunggu adiknya, Mumtaz, yang hampir lulus FK Unair, untuk bisa membantunya. Namun, takdir berkata lain. Mumtaz pun meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan lalu lintas ketika hendak diwisuda. Tinggallah Faida dengan ibunya. Adapun kakak perempuannya, Mustafida, sudah berkeluarga di Surabaya. Maka, Faida nekat meminjam uang ke bank dengan agunan seluruh aset keluarga. Dia bermaksud membangun Al-Huda dan Bina Sehat menjadi rumah sakit megah dan modern. Namun, tak ada seorang pun dari 700 karyawan yang yakin rencana Faida bakal terwujud. Sekarang, RS Bina Sehat yang semula memanfaatkan rumah-rumah tetangga itu berdiri 3 lantai di atas lahan 1 hektar dengan kapasitas sekitar 250 bed. Sedangkan Al-Huda berdiri 2 lantai di atas lahan 4 hektare dengan kapasitasnya 250 bed. Kepedulian Faida terhadap pengembangan kualitas SDM ternyata membuahkan sayap bisnis lain, yaitu Bina Sehat Training Center, BSTC. Lembaga itu khusus menangani peningkatan kualitas dan pendidikan perawat yang disiapkan bekerja di Arab Saudi dan Kuwait. Ketika awal dibuka pada 2006, lembaga itu hanya diikuti 12 orang. 2 tahun kemudian sudah membengkak menjadi 80 orang. Kini lembaga itu tidak hanya diikuti para perawat, tapi juga siswa pariwisata dan perhotelan. Bahkan, 60% siswanya berasal dari Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.